Oke. Halo semua yang di rumah, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa hari ini bisa bersama-sama kembali. Tentu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Sebab itu mari kita bersama-sama satukan hati lagi. Kita mau terus di-set, kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan, mengembangkan kesadaran akan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mendengar firman, mendengar arahan Tuhan membuat kita menjadi makin mengerti, makin sadar akan hidup kita. Mari sama-sama yang di rumah, yang lagi live, juga yang sedang di kantor atau di mana saja, di luar kota, di berbagai kota, bahkan juga ada di luar negeri. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita sama-sama datang dengan penuh kerinduan kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini. Sungguh Engkau baik, sangat baik, memimpin dan menyertai hidup kami. Membawa kami ada di titik ini, kami percaya bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi kami sungguh mengalami anugerah Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang tercurah, membawa kami bersama-sama terus bergandengan tangan, bersatu hati untuk menyatakan bahwa Tuhan itu hidup. Yesus itu dahsyat, ajaib dan luar biasa. Tidak henti-henti kami terus bersatu hati berdoa, berseru kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah jaminan kami. Terima kasih Bapa buat siang ini. Kami mau menyembah-Mu, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu dalam kenikmatan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Sama-sama katakan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Dari bait pertama, mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan, Ku sembah Engkau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau Allah yang hebat bagi kami. Tidak ada yang kami banggakan selain Kau Tuhan. Selamanya Kau Allah harapan kami. Terima kasih Bapa. Mari sembah Dia bersama-sama. Satukan hati menyembah Dia. Merasakan kebaikan-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, memimpin kami dan menyertai hidup kami. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih setia-Mu mengikuti hidup kami, selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Allah yang hidup, sumber kekuatan kami. Segala yang kami dapatkan, kami miliki, kami peroleh hari ini. Terima
Terima kasih semua karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, ajar kami senantiasa selalu mengandalkan Engkau, hidup di dalam-Mu, selalu berjalan di dalam Engkau. Kebenaran-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Kami dimampukan, disanggupkan hidup akurat di dalam kebenaran firman-Mu. Seluruh kebiasaan kami, sikap hati kami terus dibangun di dalam Engkau. Kami pastikan hidup kami semakin akurat di dalam-Mu Tuhan. Di dalam basye, dalam angkara basye, oh dalam basandara-Mu. Di tengah-tengah situasi hari-hari ini, ucapan syukur terus terjaga di dalam kami. Oh rabasyakara labara basye. Aktivitas kami, komunikasi setiap hari dengan keluarga, kami terus terjaga, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Kami tetap optimis melewati hari-hari ini karena kami tidak pernah sendirian. Bersama-Mu Tuhan, kami lewati setiap hari. Kami lewati bersama-Mu Tuhan. Perkenan-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih buat siang ini. Bagi-Mu segala pujian dan hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi-Mu. Layaklah Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami pastikan hati kami selalu terbuka bagi Engkau. Kami pastikan hati kami selalu mau rindu mendengarkan arahan-Mu Tuhan. Membawa hidup kami, mindset hidup kami. Oh, sehingga kesadaran akan Tuhan terbangun makin kuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami Tuhan, kuduskan kelayakan kami senantiasa. Setiap kali kami menghadap hadirat-Mu, kami percaya Tuhan, hanya hadirat-Mu yang dapat memuaskan kami. Setiap kali kami datang di hadirat-Mu, ada ungkapan dari hati kami yang terdalam, betapa Tuhan Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Kami mau pastikan terus hati kami terset di dalam Engkau. Kami mau pastikan seluruh hidup kami senantiasa terbuka untuk segala teguran, nasihat, ajaran, oh koreksi dari firman-Mu Tuhan, dari Roh Kudus, untuk kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan. Ku mau pastikan ku miliki hati yang hanya tertuju pada kebenaran-Mu. Ku mau pastikan ku miliki roh yang lembut, mau diajar dalam hadirat-Mu, agar Kau leluasa bekerja, ya amin Roh Kudus, membentuk ulang seluruh hidupku, dan bukan memancarkan kehidupan Roh-Mu, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya, agar Kau leluasa bekerja, membentuk ulang seluruh hidupku, dan bukan memancarkan kehidupan Roh-Mu, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya. Ku mau pastikan. Benar Tuhan, kami pastikan hati kami tersedia mendengar firman-Mu, mau diajar, mau dibentuk dan mau berubah, sehingga Roh Kudus dapat
bekerja leluasa dalam hidup kami, memakai hidup kami menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan, membawa mandat kerajaan. Dan kami percaya hanya di dalam Engkau kami beroleh kekuatan yang baru. Urapi kami Roh Kudus, biar roh pewahyuan, roh hikmat, roh pengertian datang pada kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, membagikan pengajaran ini, dan juga seluruh jemaat umat Tuhan di rumah diberkati. Dan kami memahami, mengerti, sehingga tidak sekedar kami menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman, pelaksana-pelaksana daripada firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Roh Kudus mari bekerjalah di sini buat kami semua. Di dalam nama Yesus, firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita belajar kembali dari firman Tuhan. Terus kita di-set, kita dibawa dari hari ke hari. Saya percaya berapa saat ini tentu saudara mulai mempraktekkan firman, mulai mengaplikasikan firman dalam hidupmu, dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kebenaran makin menjadi nyata. Kita pasti alami ada sesuatu yang beda dalam hidup kita. Respon kita, kebiasaan kita, sikap hati kita, dasar keyakinan kita ketika kita mulai set kembali, saya percaya ada sesuatu yang berbeda. Dan oleh sebab itu mari jangan jemu-jemu, mari kita terus ada sama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar kali ini ada satu bagian rema firman Tuhan yang begitu merema dan memberkati dari kita sebagai keluarga rohani. Saya percaya ini mendorong kita, mengoreksi kita untuk kita memiliki fokus yang benar. Amin. Itu di dalam Lukas pasal, sebelum kita masuk dilanjut di poin, kemarin kita poin 5 dan 6. Sekarang kita poin 7 dengan 8, ya. Membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, kita lihat dulu untuk menyelaraskan kita semua yang di rumah. Sementara live bersama-sama, Mam. Oke, kita lihat bersama-sama di Lukas pasal 9 ayat yang ke-62. Di sana dikatakan, itu perikopnya di situ, hal mengikuti Yesus. Dikatakan di situ, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Lukas pasal 9 ayat 62, firman Tuhan berkata begini, tetapi Yesus berkata kepadanya, siapapun tidak layak bagi kerajaan surga kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah kurencanakan baginya. Baik, kita sadar bersama-sama bahwa setiap kali kita belajar untuk membangun hidup kita lebih intens lagi, lebih fokus lagi, maka pasti akan ada banyak tantangan, akan ada banyak gangguan-gangguan yang selalu mengganggu suasana hati kita. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa mengikut Tuhan itu butuh fokus. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, membangun manusia roh kita menjadi lebih kuat, itu butuh fokus. Kita harus berfokus, tidak bisa kita tidak fokus, mencampur baurkan segala hal. Tapi di sini kita penekanannya adalah kita berfokus. Apa maksudnya di sini dikatakan bahwa tetapi Yesus berkata pada mereka, siapa? Artinya ada banyak orang gitu. Siapa? Ini tidak hanya orang tertentu, tapi ini semua orang, siapapun tidak layak bagi kerajaan sorga kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan. Perhatian kata dibelokkan artinya menjadi kesasar gitu, menjadi salah arah. Kita menjadi error gitu, dibelokkan dari sasaran, dari fokus kita, dari tujuan yang sebenarnya dan sesungguhnya. Itu sebabnya kita lihat bersama-sama bahwa hidup yang kita bangun ini begitu berharga dan berarti. Jika kita renungkan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini terjadi
Dan semua kita alami itu dimulai dari bagaimana sikap hati kita, respon hati kita, dasar keyakinan kita. Kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi anak-anak di dalam rumah rohani. Tidak boleh kita liar, tidak boleh kita memiliki hidup yang terus tidak mengalami perubahan. Kita harus terus mengalami restorasi. Semestinya adalah kita harus selalu alami restorasi daripada Tuhan. Amin. Jadi di sini dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, siapapun yang tidak layak bagi kerajaan sorga, kalau ia membiarkan. Jadi siapapun itu, mau pendeta kah, mau gembala, mau pemimpin, kalau anak-anak Tuhan, ya, kalau kita dibelokkan dari kerajaan Allah, kerajaan sorga, maka saudara, ya, kita tidak akan mungkin layak untuk menerima kerajaan sorga itu. Ada tiga kelompok orang di sini. Kita lihat sama-sama 3 kelompok untuk pesan ini harus pergi, harus terimpartasi dan mengubah kita, mengoreksi kita untuk kita memfokuskan diri kita hari-hari ini. Apalagi di situasi seperti ini. Kita seharusnya terus membangun hidup kita sehingga menjadi lebih kuat. Ya, yang pertama adalah siapapun yang tidak layak bagi kerajaan sorga. Kata siapapun ini berarti ya tidak memandang bulu. Jadi mau pendeta, mau pelayan, mau jemaat biasa, siapapun, pemerintah, siapapun itu. Ya, kalau kita berfokus betapa penting membangun kehidupan rohani ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dia tidak layak ya ketika dia beralih fokus. Jadi dia tidak akan layak ketika dia beralih fokus. Fokus apa? Fokus membangun hidup di dalam dia. Karena kita adalah orang-orang kerajaan, warga. Sehingga kita terus diset di dalam dia. Tuhan mau kita terus dibangun di dalam kebenarannya, hukum-hukumnya. Kita harus terus hidupi setiap saat dan setiap waktu. Ya, jadi mau pelayan, mau hebat bagaimanapun, mau hamba Tuhan, semua kita. Jadi kalau kita tidak punya fokus, maka kita tidak layak. Ya. Yang kedua bahwa kalau kita membiarkan perhatian kita dibelokkan. Perhatian kita dibelokkan, artinya kita lihat ke depan, tapi kita dibelokkan, dialihkan untuk melihat hal yang lain gitu. Maka otomatis perjalanan kita akan terganggu. Demikian juga dengan kehidupan kita setiap hari. Ya, kita sekarang live harus fokus. Menghimbau seluruh jemaat yang tidak ada kegiatan. Artinya kalaupun engkau di kantor agak ada lowong untuk engkau bisa live bersama-sama, mari terus ikuti. Pastikan engkau ada terhubung terus dan mendengar arahan firman, sehingga hidupmu makin berbeda, mindsetmu makin berubah, gaya hidupmu setiap hari makin diubahkan oleh Tuhan karena kita berfokus. Jadi tidak boleh dibelokkan. Kita harus terus fokus, kita komitmen, kita konsisten, kita bertekun. Kalau kita sudah fokus, maka saya percaya kita berkomitmen untuk mengejar nilai itu. Maka saya percaya dibutuhkan tekad kita. Kita tidak bisa bermain-main. Amin. Jadi jangan sampai dibelokkan. Amin. Karena kita tidak akan layak bagi kerajaan Allah. Yang berikut bahwa kelompok ketiga. Jadi Tuhan selalu tuh butuh firman itu datang. Perhatikan, firman itu tidak boleh menjadi familiar. Firman itu adalah Allah itu sendiri, dan hal-hal yang sangat spesifik Tuhan mengoreksi kita karena didapati bahwa kita selalu gagal, kita selalu mengalami kehidupan yang tidak akurat, ceroboh. Tuhan berfokus untuk membangun kita, karena itu kita harus berespon. Jadi Tuhan mau partner, Tuhan mau orang-orang yang mau diajak, orang-orang yang tersedia bekerja sama dengan Tuhan. Karena itu ayo kita semua keluarga rohani di dalam jemaat GBI Apostolik menghimbau, manfaatkan waktu-waktu ini. Waktumu hanya habis, buang sibuk dengan ini yang tidak benar. Kalau kau sudah selesai masak, duduk di dalam hadirat Tuhan, bawa anak-anakmu bersama-sama, berdoa bersama. Ini adalah sebuah latihan, ini sebuah disiplin daripada Tuhan. Dan Tuhan mau membawa kita untuk dibenahi dalam banyak perkara, sehingga kita tidak sibuk-sibuk sendiri tanpa ada manfaat apa-apa, tanpa ada keuntungan apa-apa. Tetapi mari alihkan perhatianmu dulu, bawa fokusmu dulu. Stop kasih mati TV, duduk mendengar firman. Stop pegang HP online yang tidak cuma lihat COVID-19 ini dan itu perkembangan ini. Ayo set hatimu pada apa yang sesungguhnya itu firman Tuhan. Apa yang diupdate oleh Tuhan hari-hari ini kepada kita dari surga. Antena kita harus rubah ke arah surga. Set itu supaya engkau mengalami lawatan Tuhan. Amin.
Jadi jangan kita bermain-main hari-hari ini. Amin. Kita harus serius. Karena orang yang serius, orang yang berfokus, dia akan berlayak bagi kerajaan Allah. Tuhan sedang memanggil kita semua hari-hari ini, tidak terkecuali. Jangan bermain-main. Engkau mungkin berpikir tidak ada orang lihat engkau, tidak ada orang yang mengawasi engkau. Perhatikan hidupmu, keadaanmu hari-hari ini. Engkau harus sadar bahwa Tuhan sedang memanggil kita untuk benar-benar mempergunakan waktu ini dengan baik. Amin. Oleh karena itu, di poin ketiga, kelompok orang ketiga adalah siapkan diri kita. Amin. Orang yang ketiga ini adalah ada pekerjaan Tuhan yang sudah direncanakan. Amin. Itu di bagian terakhir itu dikatakan, karena rencana, ada pekerjaan yang sudah kurencanakan. Perhatikan, ada pekerjaan yang sudah kurencanakan. Artinya kita sedang disiapkan. Kita tidak sedang bangun hidup kita sekedar dibangun begitu saja, tanpa saudara punya pemahaman, pengertian, dan tanpa ada tujuan yang jelas. Karena itu kita harus memastikan kenapa kita dibangun. Karena ada pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan. 6-7 bulan ke depan ini, saya percaya, saya memanggil sudah. Engkau akan mengalami kegagalan karena engkau tidak berjalan dibangun di dalam kehidupanmu secara akurat di dalam firman. Karena itu mari hari ini menghimbau kita semua, ada pekerjaan yang sedang disediakan bagi Tuhan. Dari Tuhan kepada kita ada pekerjaan besar. Apa yang Tuhan sedang rencanakan buat kita, kita tidak tahu, Mam juga tidak tahu. Tapi arahan Tuhan, mari kita siapkan diri kita. Mari kita semua tersedia selalu. Bukan karena sekedar kondisi ini lagi sementara lockdown COVID-19 ini begitu mewabah di mana-mana. Pandemi corona ini telah mempengaruhi dan memukul seluruh aspek kehidupan. Tapi inilah waktu saat di mana lockdownnya Tuhan untuk memastikan kita dibangun. Jangan terus berjalan di jalan yang sebenarnya itu jalan yang salah, jalan yang tidak bermanfaat. Terus mengulangi kesalahan-kesalahan. Mari berubahlah. Set hatimu, set hidupmu. Apakah itu Mam hari Minggu live, engkau harus ada di sana bersama-sama. Atau dalam setiap hari jam 12 engkau harus ada di sana untuk mendengarkan apa arahan Tuhan. Bersatu hati berdoa kepada Tuhan, sehingga bangsa kita, negeri kita, tanah kita, keluarga kita, komunitas kita selalu diset, dilawat Tuhan, dan dipulihkan untuk menjadi lebih kuat lagi hari-hari ke depan. Amin. Tandai ini baik-baik, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa mari ini waktu jangan bermain-main. Jangan fokus kita beralih, jangan sampai dibelokkan. Amin. Karena orang yang tidak berfokus itu tidak layak. Bagaimana dia bisa layak kalau, bagaimana dia menjadi berlayak kalau dia sendiri tidak punya perhatian? Ya tentu bagi dia kerajaan Allah hal yang udah familiar. Atau juga pasti berakhir, nanti kita juga ibadah. Kau harus men-set tantangan hidup ke depan ini tidak gampang, tidak mudah. Dan itu firman ini mengingatkan kita semua. Mari kita terus bersungguh-sungguh, bawa hati kita, bawa hidup kita, seluruh keluarga. Hari ini adalah hari yang sangat bergairah jika engkau sadar bahwa inilah kesempatan yang sangat berharga untuk engkau dibangun. Jangan berpikir kemarin kita sudah belajar tentang Lot. Jangan pikiranmu hanya aduh besok mau makan apa, nanti bagaimana, dan lain-lain dan lain-lain. Mari set hatimu, pikirkan tentang Tuhan. Pikir perkara-perkara yang di atas, karena disitulah engkau akan melihat pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Ini 3 hal penting ya, 3 tipe kelompok orang yang hari ini Tuhan ingatin kita. Kita berbagi, saling share bahwa kita harus fokus, jangan dibelokkan, karena Tuhan sedang menyediakan pekerjaan yang besar bagi kita. Kita tidak tahu dalam 7 bulan ke depan ini kita dipersiapkan, tidak tahu setelah itu apa yang akan Tuhan kerjakan, agenda Tuhan. Karena itu kita harus selaras dengan Dia. Kalau kita selaras fokus dalam agenda Tuhan, maka pasti engkau diamankan oleh Tuhan. Hidupmu akan diamankan oleh Tuhan. Keluargamu akan diamankan oleh Tuhan. Pekerjaan suamimu diamankan oleh Tuhan. Pelayanan kita ditandai oleh Tuhan, bahwa kita memperkenan hati Tuhan. Mari tidak boleh bermain-main. Saya mengimbau ayo semua yang di rumah, kita terus men-set hati kita, men-set seluruh hidup kita, supaya kita terus bersama-sama dalam frekuensi yang sama, kita dibangun di dalam Kristus. Amin. Hingga Kristus makin terpola dalam hidup kita. Nah, kita merenungkan bahwa membangun kehidupan doa, kehidupan rasanya hari-hari ini tuh apa ya, sudah seperti karena setiap hari gitu. Saudara mungkin juga live.
live di ada renungan-renungan, saudara menonton, saudara menyaksikan di situ, mendengar, tidak masalah, tetaplah set hati kita, karena terpenting adalah intisari dari pesan itu membangun hidupmu. Kalau kita cuma nonton sekedar mengisi waktu tanpa ada sesuatu pun, ketika ditanya dapat apa dari khotbah, dari pesan yang Mam tadi ajarkan, orang tidak fokus. Itu artinya orang tidak menangkap sesuatu, satu pun tidak menangkap. Tapi kalau engkau berfokus itu tadi, maka engkau berlayak bagi kerajaan Allah. Karena kenapa? Kita terus dibangun, kita menyediakan diri kita karena kita sadar ke depan bukan dengan material jasmani yang bisa menolong kita, tapi material rohani, yaitu firman dan roh itu akan bekerja. Ketika kita men-set hidup kita, kita akan menjadi lebih kuat. Kita menjadi gereja yang berotoritas, menjadi orang-orang yang punya otoritas, mampu sanggup bertahan. Itu sebabnya mari kita perhatikan ini. Amin. Lukas pasal 9 ayat 62 ini biarlah mengawali kita untuk men-set, terus menyelaraskan seluruh hidup kita dari frekuensi-frekuensi yang salah. Ayo bersama-sama set frekuensi kita menjadi sama, frekuensi ilahi, sehingga kita sama-sama seirama, kita sama-sama harmoni mendengar apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita lanjut pada bagian 7 dengan 8. Tapi sebelum kita masuk di bagian 7, ada sedikit hal yang mau sampaikan, bahwa evaluasi untuk membangun sikap hati. Kemarin kan kita bicara tentang sikap hati, dan kita percaya bahwa semua kita punya kehidupan yang seringkali kita tahu sendiri, ya tidak usah membeberkan di sini. Tapi apa itu sikap hati? Sikap hati itulah sikap tindakan kita yang kita bangun setiap hari. Cara kita merespon sesuatu. Kalau kita orang yang suka marah-marah, tidak tenang, pasti kita akan selalu menjadi orang yang tidak damai. Ya, selalu ada saja masalah, tidak bisa bersosialisasi dengan orang, karena sikap hati kita tidak benar, selalu curiga, selalu iri hati, tidak bisa lihat orang maju, tidak bisa lihat orang punya gaya agak berlebihan. Itu biasanya ekspresinya kita tidak suka dengan orang itu. Lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, lihat atas bawah. Jadi saudara, inilah sikap hati yang harus kita benahi. Jadi kita harus sadar bahwa seringkali ini adalah kesulitan, sehingga kita harus di-set di dalam kebenaran. Mari kita sudah belajar bersama-sama. Oleh karena itu kita selalu sejauh ini kita harus selalu mengevaluasi diri kita. Amin. Mintalah Roh Kudus untuk selalu menyingkapkan jati diri kita sesungguhnya. Kita itu orang yang gimana sih? Gitu. Amin. Kalau kita renungkan, misalnya kita sebelum bertobat itu kita orang yang susah sekali bergaul dengan orang. Hanya orang-orang tertentu. Ketika kita bertobat, kita diubah Tuhan dan menjadi orang yang super. Pada musuh sekalipun saudara mampu untuk bisa berdamai dengan dia. Itu luar biasa ya. Oleh karena itu kita harus mulai mendeklarasikan kita bukan lagi ciptaan yang lama, tapi kita adalah ciptaan yang baru. Ketika Roh Kudus diizinkan, kita mengizinkan tadi leluasa bekerja dalam hidup kita, mengoreksi hidup kita, maka saya percaya akan didapati sikap hati kita mulai berbeda. Kita yang tadinya orangnya mudah tersinggung, tidak bisa menerima orang, punya sikap yang tidak baik gitu. Biasanya orang bilang, kelakuan tidak baik. Nah, kita mulai menunjukkan itu. Ada sesuatu yang telah mengubah kita. Nature kita yang lahiriah ini tidak baik buat orang lain, hanya pada sebagian orang. Misalnya, karena itu dia baik sama kita, jadi kompromi gitu. Tapi saudara, kita mulai mengalami perubahan. Oleh karena itu, mari kita di poin ke-7 ini adalah kita harus terus membangun mindset kita dalam keseharian kita, dalam kesibukan kita dari pagi terbit matahari sampai terbenam. Saudara mengisi waktu-waktumu itu dengan apa gitu. Karena di dalam proses dari terbit matahari sampai terbenamnya, ada pujian bilang, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Itu sebenarnya cuma latah. Jadi kebanyakan dari kita bukan nama Tuhan dipuji, tetapi kita menjadi sandungan. Kita menjadi orang yang selalu syak setiap hari, bukan hidup memuliakan nama Tuhan, tetapi ada banyak hal yang sebenarnya bertentangan. Oleh karena itu saya berharap menghimbau kita semua untuk mari kita mulai berkomitmen untuk mengisi waktu kita, mengisi kesibukan-kesibukan kita selalu dengan apa? Merenungkan firman, membaca firman,
apalagi mendengar khotbah, mendengar kembali misalnya seperti ini. Aduh, kemarin saya tidak sempat nonton Mam karena ada satu kesibukan yang penting yang saya tidak bisa tinggalkan. Engkau punya kesempatan saat itu untuk memutar kembali, mengambil HP-mu lalu membuka link Facebook Mam lalu nonton kembali, karena ada pesan-pesan, ada pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat menolong kita untuk men-set pikiran kita akan Tuhan, biar terus realita hadirat Allah itu makin nyata dalam kita. Kesadaran akan Tuhan itu makin nyata dengan mendengarkan firman. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita renungkan ya, jujur, kita bertanya juga pada diri kita sendiri, dan mungkin jadi pertanyaan poin penting dalam hati kita. Kita seringkali bertanya, kenapa orang sering ikut kegiatan ini, dengar firman selalu, tapi kok menunjukkan sikap hati atau kehidupannya, maksudnya berbanding berbalik gitu. Semestinya semakin mereka intens ada di dalam hadirat Tuhan, mendengar firman, bahkan begitu berapi-api, harusnya mereka menunjukkan kehidupan yang berbeda, bukan kehidupan yang seperti di dramatis gitu, seperti sinetron gitu ya. Artinya kehidupan yang berbanding berbalik. Ketika kita di depan orang sesama keluarga rohani terlihat baik, tapi kalau di rumah itu minta ampun, singalai marah kalah gitu. Jadi saudara, mari kita terus belajar hati kita menjadi lembut ya. Kita di depan orang, iya Bu, iya Pak, tapi coba di rumah perangaimu. Kau harus malu, kita harus malu, kita harus sadar dengan itu. Amin. Firman seharusnya itu menjadi evaluasi penting. Kita sudah ikut kegiatan ini, kegiatan itu, memang karena itu hanya sekali dalam hanya berapa jam, itu tidak bisa membentuk rohmu untuk menjadi makin taat kepada kebenaran, makin menjadi manis, makin menjadi indah. Karena pendengaran kita itu sesaat dijamah, kita meledak, yes, amin. Tapi setelah itu kita dihadapkan kita setiap hari, masih sama enggak? Masih berapi-api enggak? Bahkan semua jadi hilang. Apa yang pernah kita dengar, bahkan mungkin pada saat kita mendengar, saat itu terjadi pertobatan, tapi itu tidak terbangun karena terjadi pembiaran. Kita tidak men-set hidup kita setiap hari, mengisinya dengan hal-hal penting. Nonton sinetron, ya sudah, pengaruh sinetron, khotbah di kehidupan orang di sinetron itu sudah jadi pengajaran buat kita, sehingga hidup kita jadi berubah. Tadinya sudah dibangun akurat, kita sudah mampu untuk bisa bangkit menjadi lebih baik, turun lagi gitu, kehidupan rohaninya menjadi down kembali. Nah, itu sebabnya kita butuh pertobatan yang sungguh-sungguh. Semua itu tentu terjadi disebabkan oleh karena perubahan rutinitas dan kesibukan kita setiap hari yang kita miliki, itu kita tidak fokus. Jadi harus berubah betul-betul, berfokus, membangun hidup kita sadar, kita menjadi lebih baik. Ketika kita sendiri di rumah, area gaya hidup yang kita miliki ini, kita harus terus membiarkan Roh Kudus menyentuh dan menjamah. Firman itu harus mengoreksi kita. Firman kita baca 5 pasal setiap hari. Inilah rutinitas yang baik, mengisinya, tapi bukan seperti baca koran, baca komik, baca novel, dan lain-lain. Tapi kita harus merenungkan. Sudah dibaca, tapi saudara lagi masak pun saudara sedang merenungkan 5 pasal. Tadi Tuhan bicara apa ya pada Yakub? Tadi kita pembacaan sudah pasal 26 ke 30. Jadi kita harusnya terus di-set, kita terus mengalami sebuah pelajaran yang baik dari firman itu. Ini kehidupan yang walaupun mungkin waktunya berbeda, itu di zaman masa perjanjian lama, di masa Yakub, Ishak dengan anak-anaknya. Di sana bagaimana mereka kemarin kita sudah bagikan. Tapi di masa ini pun saya pikir pewahyuan tentang gaya hidup setiap hari, bagaimana respon hati, sikap hati, itu masih sangat relevan. Ketika kita melihat tadi, kita membaca di pasal di 5 pasal itu, di ayat mulai dari ayat 20, pasal 26 terus sampai pasal 30, kita temukan di sana bagaimana terjadi perselisihan yang sangat hebat antara Yakub dengan Esau. Karena mereka memperebutkan hak kesulungan. Ini hal-hal yang sebenarnya real masih pun terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya ini masih relevan, karena itu kita perlu perhatian ya untuk terus membangun hidup kita. Jadi kita berharap prioritas yang harus kita tetapkan ini adalah prioritas yang selalu akan sangat menolong kita ya, supaya hidup kita terbangun akurat.
isi dengan membaca firman dan merenungkan firman. Prioritas utama kita sebagai anak Tuhan ya harusnya selalu adalah menggenapi rencana Tuhan. Tujuan agenda Tuhan dalam hidup kita adalah hidup kita. Firman Tuhan, pujian berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Jadi dua hal yang berbeda. Ketika kita menggenapi firman, artinya hidup kita dibangun di dalam Dia, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan itu terjadi. Tetapi kebanyakan orang ingin mengalami mujizat Tuhan, tapi hidupnya tidak menggenapi firman, hidupnya tidak di-set, hidupnya tidak dibenahi, hidupnya tidak diselaraskan. Tapi untuk mujizat mau mengalami. Waduh, inilah kehidupan umat Tuhan yang seringkali kelihatan rohani, tetapi hidup mereka tidak akurat dibangun. Itu sebabnya kita masuk di poin ke-7 ini. Membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan harus menjadi fokus kita. Kita harus bertekad, fokus kita. Kita harus supaya kita beroleh kerajaan Allah. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kita mengalami suasana kerajaan Allah. Kita mengalami suasana surga itu menjadi nyata. Itu. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus mulai ubah. Misalnya jadwal kita, rutinitas kita setiap hari. Jam berapa, misalnya dari jam berapa saudara sudah bangun, sudah berdoa, sudah menyembah. Ya, dari setelah jam itu, ya saudara mungkin masak dan atur jadwal kita. Jadi mempercayai Engkau bijaksana. Jangan tidur sampai larut, sampai jam siang-siang. Waduh, itu juga tidak normal, itu tidak akurat. Jadi di sisi lain akurat, di bagian yang lain tidak akurat. Tidak boleh, ini harus kita selaraskan. Jadi bangun pagi, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita punya anak-anak, masak. Tidak boleh terus-terus di kamar, bikin apa, pegang HP. Kau punya tanggung jawab, beri makan anak-anakmu, beri makan suamimu. Kau harus masak, itu tugas istri. Itu untuk kita istri gitu, amin. Jadi atur jadwal rutinitas kita setiap hari sehingga ada keseimbangan. Jadi kita menjadi fleksibel. Jadi tidak ada hal-hal yang bersifat terabaikan gitu. Yang lain sudah bagus tapi yang lain terabaikan. Amin. Kita kalaupun misalnya kita punya keluarga atau siapa yang bisa membantu, bisa didelegasikan. Jadi hal-hal yang bisa kita selalu bisa fleksibel. Dan karena kita punya tanggung jawab. Kalau kita abaikan keluarga juga dosa. Anak-anak kelaparan, suami kelaparan, istri juga terabaikan karena suami dengan gayanya duduk baca koran mungkin atau dengan hobinya. Tapi mari kita sama-sama terus memiliki tanggung jawab, punya perhatian. Kalau kita misalnya di rumah punya jadwal, yang ini cuci piring, yang ini ngepel rumah, yang ini masak, yang ini nyuci, sangat bagus. Jadi kita harus men-setnya kembali, meriset kembali hal-hal yang terabaikan gitu. Amin. Memiliki kehidupan doa yang teratur, komunikasi yang teratur, ya. Jangan menjadi orang selalu ya dengan kebiasaan yang lama, tidak teratur, ya. Bayangkan harusnya pagi sarapan, bisa nanti malam atau sore baru makan. Waduh, bahaya itu penyakit. Lalu setelah sudah sakit kita berseru, darah Yesus berkuasa, Tuhan tolong. Kita tidak alami mujizat. Keadaan padahal kita sendiri tidak akurat. Inilah yang menjadi fokus kita, harus kita dibangun. Amin. Jadi kita harus punya waktu-waktu yang teratur dengan baik. Kita juga harus mengasah keterampilan kita. Daripada duduk-duduk, lebih baik jualan. Jual apa? Ada sekarang begitu banyak. Jual online, apalagi jual kue. Kalau ada modal, kenapa tidak? Jadi daripada duduk-duduk, pasarkan. Sekarang tidak perlu seperti dulu-dulu jalan taruh kue di kepala, lalu kue, bolu, jalan kiri kanan menjual. Tapi sekarang sudah begitu canggih. Pergunakan itu. Tuhan beri kau hikmat, Tuhan kasih kau skill. Lakukan itu, bagian itu, supaya engkau di masa-masa ini tuh bisa mengumpulkan. Bisa untuk kehidupan keluarga, tapi juga bisa memberi gitu. Amin. Jadi ini sangat penting, amin. Kita pergunakan waktu kita dengan baik, waktu kita diatur dengan baik, sehingga kita menjadi orang yang akurat. Manfaat yang kita nikmati ketika kita memiliki area hidup yang terbangun akurat. Secara luar biasa kita akan menjadi pribadi yang hidup secara tertib. Nomor 1, tertib dan disiplin. Kalau engkau tidak tertib, tidak disiplin, itu adalah gambaran dari hidupmu sebenarnya belum akurat.
Bangun bukannya pagi tapi jam berapa nanti bangun. Harusnya pagi-pagi benar sudah bangun, berdoa menyembah Tuhan, lalu lakukan aktivitasmu. Siang hari baru ambil waktu tidur. Gitu dong. Amin. Tapi tidak, pagi jadi siang, siang jadi pagi, jadi tengah malam, jadi siang hari. Waduh, itu kehidupan yang tidak akurat. Bertobat. Set kembali, jangan kau salah mempergunakan waktu dan kesempatan ini. Mari set kembali, kalau ada yang salah ubah, benahi supaya hidup menjadi lebih baik. Amin. Kita menjadi memiliki kehidupan keluarga yang harmonis. Suami istri dapat berfungsi dengan baik. Kalau suami mungkin dia bisa bantu kerja apa di rumah, nyuci dan lain-lain. Tapi kalaupun ada, itu lebih bagus lagi ya, kita merasa punya uang untuk bisa membayar, artinya cukup ya, tidak apa-apa. Tapi artinya punya waktu-waktu keluarga yang baik, terbangun karena kita mindset waktu kita dengan baik. Amin. Kita menjadi pribadi yang akan terus alami progresivitas atau pertumbuhan yang terukur. Jadi kita selalu bisa mengevaluasi hidup kita, terukur gitu. Aduh, kemarin kayaknya saya terabaikan gitu, terlewatkan gitu. Aduh, tidak boleh, saya harus ambil keputusan. Tidak boleh, Mam, kemarin pasti ada pesan-pesan penting. Atau mungkin lewat engkau tidak punya paket. Bagaimana, pokoknya engkau harus punya cara untuk bisa selalu hidupmu tidak tertinggal gitu, terupdate selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita menjadi pribadi yang berfokus pada tujuan, pada goal. Sebenarnya kita membangun hidup rumah tangga itu apa sih? Apakah cuma bangun pagi, makan, minum, selesai, ada makan, ada minum, selesai? Kita punya fokus bahwa lewat hidup kita juga kita dapat menjadi berkat, melayani Tuhan, bisa membesarkan anak-anak, bisa fokus untuk menjadi teladan bagi mereka, menyayangi mereka, mengasihi mereka. Jadi tidak terjadi kehidupan yang rutinitas begitu saja. Anak-anak tidak mandi, kita juga tidak mandi. Udah, haleluya. Mari kita bertobat, kita mulai bangun hidup kita menjadi lebih baik. Saya percaya dijamin ketika engkau men-set waktumu dengan baik, memperbaiki sikap hatimu, jadwal-jadwalmu, keseharianmu, rutinitasmu setiap hari mulai teratur, mulai terarah, maka pasti orang bijak adalah orang yang selalu bisa men-set seluruh hidupnya dengan mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik. Itu orang yang bijaksana. Orang yang tidak bijaksana itu malas tahu saja jalan dengan kehidupan begitu. Sudah tahu sudah salah, tetap dilakoni, dijalani begitu saja. Harusnya setiap kali firman sudah datang harus berubah. Mulai berubah. Kalau misalnya di rumah kita seringkali makan itu bukan di meja makan, makan terserah di mana saja. Kita harus mulai rubah, duduk di meja makan, karena itu hal yang baik, kebiasaan yang baik gitu. Tapi kalau kita makan terserah, duduk angkat kaki lagi tak karuan, waduh, itu juga tidak akurat. Mungkin hal-hal yang sebenarnya itu gaya saudara, tapi izinkan saya untuk mengoreksi buat saudara. Apa yang baik lakukanlah. Jika itu masuk di hatimu sesuatu yang baik dan benar, ya lakukanlah sesuatu yang beretika. Katakan amin. Kita menjadi pribadi yang produktif dan berdampak. Ini penting. Menjadi pribadi yang produktif dan berdampak. Ya, seperti misalnya di saat-saat ini nih, banyak sekali waktu-waktu yang lowong kan. Jadi kita harus memanfaatkan dengan baik. Ya, kami di rumah memanfaatkan waktu dengan ada sedikit pekerjaan karena sering banjir. Ya, sehingga kami harus menaikkan rabat di samping kiri dan kanan rumah diperbaiki untuk supaya ketika banjir air tidak masuk ya. Itu yang terjadi karena mungkin ya air masuk, banjir, tidak ada saluran yang baik sehingga ya gimana, kami harus perbaiki. Tidak mungkin terus begitu banjir terus berenang terus. Harus ada sikap hati untuk memperbaiki. Harus ada tindakan, harus ada tekad untuk harus diperbaiki nih. Ya, puji Tuhan ada berkat sedikit bisa semen. Ya, kerja dibantu oleh kakak. Jadi puji Tuhan kita lagi sedikit perbaikan di rumah karena musim hujan. Jadi kemarin saya dan Bapak berenang. Ya, walaupun istilahnya bukan berenang sampai, maksudnya jalan di kamar tuh penuh air. Hanya syukur kasur kami itu kasur yang kayu, jadi tinggi, menolong kami untuk tidak kena air, hanya serasa dingin gitu. Harus menjaga stamina kita juga harus selalu fit. Amin. Jadi mari evaluasi ini harus maksimal supaya kita bisa membangun kehidupan
gaya hidup kita yang akurat. Kesibukan kita harus diatur, rutinitas kita set kembali, isi dengan hal-hal yang penting. Amin, Bapak Ibu. Tuhan tolong kita semua supaya terus berfokus. Saya tahu bahwa memang setiap keluarga punya aturan, tetapi adalah lebih baik ketika kita sama-sama di set, maka kita menjadi pola bagi orang lain. Waktu orang ke rumah kita, contoh, waktu orang ke rumah kita, karena kita terbiasa amburadul, seperti cakar bongkar tuh rumah, maka segala pakaian semua numpuk di kursi ruang tamu semua. Orang jadi heran, waduh, ini orang luar biasa tapi kehidupan seharinya kayak gini ya. Itu. Jadi harus tersetting dengan baik, harus belajar untuk menjadi lebih baik, karena hidup kita jadi berkat yang ditanda alamat, jadi pola bagi orang lain ketika mereka melihat hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi temukan jenis kegiatan yang tepat setiap hari, lalu berdoa juga. Jangan lupa berdoa selalu, Tuhan saya mau dibenahi dari hal ini. Kalau engkau hanya secara lahiriah membenahi tanpa dari roh, engkau harus menjamah yang roh dulu. Kau minta kepada Tuhan, Tuhan saya mau berubah, tolong set hidup saya. Kebiasaan yang buruk, yang suka malas, hari ini sudah bikin besok jadi lalai lagi. Engkau berdoa minta kekuatan Tuhan supaya itu menjadi terbangun, menjadi akurat, menjadi gaya hidupmu. Kalau engkau setiap hari rumahmu tidak bersih, tidak enak gitu, engkau harus pastikan rumah bersih, karena nanti ada orang, ada tamu, ada siapa datang, mereka lihat rumah saya bersih. Itu gitu maksudnya. Amin. Itu hal kecil dalam hidup keseharian. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita terus riset di dalam kebenaran, karena hal-hal kecil ini seringkali terjadi pengabaian, ya. Walaupun mungkin kita tidak punya tamu siapa sih, tapi keluarga rohani lah, itu tamu kita, keluarga kita, dan dia bisa lihat kemajuan hidupmu, itu luar biasa, sehingga engkau menjadi inspirasi bagi mereka. Tapi kalau dia lihat hidupmu seperti itu terus setiap hari, orang jadi bertanya, firmannya kemana ya? Apalagi sikap hatimu terus menerus tersinggung, marah, meledak, emosi. Aduh, sorry, ini kita tidak dapat layak hidup di dalam kerajaan. Orang yang mau hidup dalam sistem kerajaan, hidupnya harus di-set, ada fokus. Kalau di dalam kerajaan itu ada peraturan, kita harus hidup sesuai aturan itu, bukan aturan di luar kerajaan. Tidak bisa. Kita harus hidup apa firman Tuhan yang sudah disampaikan, dipolakan di dalam kita, kita harus hidupi. Kristus harus terbangun di dalam kita. Roh Kristus itu menjadi nyata sehingga kita menjadi luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang menjadi tanda dan alamat, karena firman itu bekerja. Orang melihat ada pola di dalam hidup kita. Amin. Oke, sedikit waktu lagi kita lihat poin yang ke-8 ini. Kita lihat ya, tadi saya percaya bahwa kalau kebiasaan kita sudah diperbaiki, sikap hati kita, dasar keyakinan kita, keseharian kita, agenda-agenda kita setiap hari, kesibukan-kesibukan kita mulai set, kita diberi Tuhan hikmat, mulai mengubahnya, memperbaikinya dengan baik, maka saya percaya kita menjadi orang yang berkemenangan. Setiap hari hidup kita bahagia, hidup kita senang, kita enjoy, karena kita mengalami pembaruan, mengalami hidup kita diselaraskan, menjadi tanda dan alamat, menjadi orang yang selalu berdampak bagi orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain. Oke, kita di poin ke-8 ini bicara tentang keuangan. Wow, dengar keuangan ini jadi deg-degan lagi. Uang, ya. Kita sering kali seperti yang Mam sudah sampaikan, kita harus set keuangan kita dengan baik, kita harus mengolahnya, mengaturnya kembali dengan baik. Ya layaknya seperti yang lain dibenahi gitu ya. Jadi saya percaya bahwa kita pingin punya keuangan yang baik. Amin. Kita pingin punya tabungan, kita pingin hidup kita cukup setiap hari. Karena itu mari kita lihat kekurangan atau kebiasaan-kebiasaan seringkali terjadi, dan akhirnya kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan karena selalu kekurangan, karena sebenarnya kita tidak akurat dalam mengatur keuangan. Kita lihat bersama-sama di Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Ayo di rumah sama-sama. Matius pasal 6 ayat 24. Ya. Kita baca bersama-sama di situ. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian
ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, kalian tidak dapat melayani dua majikan, Allah dan uang, karena kalian akan membenci yang satu dan mengasihani yang lain. Jadi saudara, sepanjang kehidupan kita mau dibangun di dalam kebenaran, maka sampai ke soal keuangan pun kita harus di-set, kita harus dibenahi, kita harus diselaraskan kembali. Karena kenapa? Keuangan ini telah membawa banyak orang ada di dalam bahaya, ada di dalam kesulitan, ada di dalam masalah, di dalam persoalan. Hutang menumpuk, dikejar-kejar, hidup tidak tenang, menjadi malu kepada orang karena masalah uang ini, saudara ya. Kita tidak hidup berpada, kita tidak belajar hidup beriman, sehingga segala sesuatu kita tempuh dengan cara-cara yang manusiawi, cara-cara yang salah. Padahal kita di dalam Tuhan, Yesus luar biasa. Kita diajar untuk bagaimana hidup kita terus terbangun secara akurat. Karena itu hari ini kita mau bersama-sama membuka diri dan membuka hati kepada Tuhan. Secara pribadi, Yesus sendiri menyetarakan keberadaan Allah dan Mamon itu sebagai dua majikan yang berbeda dalam dunia ini. Dari pembacaan kita tadi ya, Matius 6 ayat 24. Semua orang, khusus orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, diperhadapkan pada dua pilihan. Kita diperhadapkan pada pilihan untuk menetapkan sikap kita untuk memperhambakan diri kepada Allah atau kepada Mamon. Perhatikan ini. Ketika seorang sadar akan kehidupannya yang tidak memperhambakan diri kepada Mamon, tapi dia merindukan untuk memperhambakan diri kepada Allah, ya, memperhambakan diri sungguh-sungguh kepada Allah, maka mereka akan hidup di dalam suatu kehidupan yang Tuhan berkata bahwa aku akan mencukupi engkau, aku akan memenuhi segala keperluanmu. Paulus berkata di dalam Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi di sini dikatakan, jadi ketika kita tidak berfokus, maka sebaliknya kita berfokus membangun kehidupan yang memperhambakan diri kepada Mamon. Ini membuat kita hidup dalam kekhawatiran, hari esok ketakutan, kekurangan, ya, kita menjadi egois, kita menjadi orang yang serakah, kita menjadi orang yang tamak. Jadi apabila kita hanya berfokus mengejar nilai uang, kemarin kita sudah belajar bagaimana Lot mengalami kemunduran yang sangat fatal, kemunduran rohani yang sangat fatal. 7 dampak kemunduran rohani yang sangat fatal. Ini juga akan terjadi banyak menimpa anak-anak Tuhan. Karena itu saya memanggil saudara, mari set hatimu, set pikiranmu, set hidupmu, termasuk keuangan ini. Mari kita set, kita kembali perbaiki cara-cara yang salah dalam mengatur keuangan. Kita harus memperbaikinya sehingga kita diberkati secara finansial. Karena ketika engkau hidup di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, engkau akan mengalami bagaimana ekonomimu ditolong oleh Tuhan. Mungkin kau bertanya, bagaimana saya sekarang dalam kondisi terjebak dengan keuangan? Bertobat, dengar arahan firman. Engkau harus utangmu dan belajar bangun pola hidupmu, di mana set kembali cara mengatur keuanganmu dengan baik. Jangan lagi seperti semula. Gaya hidup saudara yang manusiawi, hambur uang sana sini, utang sini, utang sana. Bertobat, perbaiki, dan polakan gaya hidup yang tidak bergaya hidup besar pasak daripada tiang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Hidup berpada. Katakan amin. Jangan selalu punya kebiasaan utang. Pingin ini, televisi di rumah sudah kurang bagus, ayo kita utang supaya televisi baru. Stop. Padakan hidupmu dengan apa yang ada. Katakan amin. Mau pingin ini HP yang lebih mewah, maka kita menempuh jalan utang deh demi untuk gaya HP yang bermerek mewah, padahal utang. Ayo berpada pada apa yang ada. Kau harus gaya hidup harus diset kembali. Kau tidak punya pemasukan yang setiap hari untuk bisa menutupi. Kalau gaya hidupmu seperti itu, kau bisa bangkrut. Bahkan makan pun kau akan meminta-minta. Bayangkan. Itu bahaya kalau kita tidak hidup akurat. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita harus alami perjumpaan. Kebiasaan-kebiasaan kita ini harus diset. Kita sudah memasuki poin ke-8, masuk di keuangan. Gaya hidup kita yang suka hanya melihat
orang lain, membandingkan diri hidup bagaimana orang lain, saya kok menderita. Ya, saudara harus belajar untuk berpada. Saudara tidak boleh menyamakan hidupmu sama dengan orang lain. Amin. Itu sebabnya kita di sini belajar untuk memberi diri kepada Tuhan. Ketika kita terkoreksi, kita belajar untuk memberi diri kepada Tuhan. Dikoreksi, beri dirimu, beri hatimu, minta ampun kepada Tuhan kebiasaan-kebiasaan yang kau sudah lakukan yang salah. Minta ampun, Tuhan akan ampuni. Tuhan akan benahi kita kembali. Amin. Memang tidak ada orang yang sempurna. Itulah kehidupan yang proses perjalanan hidup. Tapi kalau engkau sudah berjumpa dengan Tuhan, engkau mengalami zaman Tuhan, jangan ulangi lagi kebiasaan itu, karena itu akan sangat-sangat merugikan. Orang kebiasaan sampai apa yang ada di tangannya itu bisa dijual. Cuma syukur istri, suami, anak atau barang-barang yang lain tidak terjual. Jadi mari bertobatlah. Amin. Apa saja yang kau bisa lakukan, karena itu sudah menjadi gaya hidup, itu mengikat. Jadi mari kita merubah pola kita. Pola kita menggunakan uang. Kita tidak memperhambakan diri kepada uang. Kita berkata uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Jadi kalau saudara sudah mencintai uang, mati-matian mencintai uang, itu akan menjadi akar kejahatan dalam hidupmu. Mari cintai Tuhan. Apapun kebutuhanmu Tuhan tahu. Apapun keperluanmu Tuhan tahu. Ketika engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan berkata, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Apatah lagi kita yang berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Jangan khawatir, taati firman. Amin. Taati firman supaya hidupmu makin berbeda. Kalau dulu hidupmu seperti itu, sekarang hidupmu berbeda. Amin. Sebabnya secara pribadi, mari kita masing-masing kita serahkan diri kepada Tuhan. Minta Tuhan memperbaiki kita. Belajar tekun dan setia kepada Tuhan. Tentu kalau engkau mau diberkati, Alkitab berkata, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Apakah engkau tahu mengembalikan perpuluhan? Kalau engkau tahu dia adalah sumber berkat, maka engkau akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Dari gaji, dari penghasilanmu, 10% engkau tidak boleh ambil. Itu harus engkau bawa ke dalam rumah Tuhan. Sehingga engkau dijamin, ada pagar tembok, ada perlindungan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong engkau, menolong kehidupan kita. Ya, saudara mungkin berpikir, mau bicara tapi saya juga mengembalikan perpuluhan ke pusat. Jadi mari kita belajar, ini tidak boleh terputus, tidak boleh tersumbat. Kalau engkau menyumbat ini, engkau juga akan tersumbat. Aliran-aliran berkat dalam hidupmu akan tersumbat. Karena itu mari taati firman, lakukan firman. Hal-hal lain, persembahan, hal-hal apa yang kau bisa sumbangan, apa yang kau bisa perbaiki dalam hidup ini, lakukan, taati, responi Roh Kudus sedang berbicara. Amin. Keadaan begini, bukan berarti itu engkau berkata Tuhan tahu lalu engkau mengesampingkan yang lain. Ketika engkau makin di tengah-tengah kesulitan sekalipun, di situ tangan Tuhan turun menolong engkau. Jangan sumbat saluran itu. Taati firman Tuhan. Amin. Saya bersyukur kepada jemaat Tuhan karena sudah terbangun begitu rupa, tanpa berteriak bilang perpuluhan, semua sudah tahu. Minta rekening minta rekening Saya tidak berinisiatif langsung taruh di situ. Tolong, karena sudah berminggu-minggu tidak ibadah, maka tolong ini nomor rekening, silakan masukkan perpuluhan. Jemaat yang sudah terbangun dengan akurat, mereka tahu, mereka bahkan mencari minta nomor rekening. Itu karena mereka terbangun. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita juga yang masih tidak akurat soal keuangan. Mari kita berubah. Amin. Jangan nanti perpuluhan, ini perpuluhan cuma 100.000 hari ini berkat. Kembalikan 10.000. Akurat. Amin. Sekali lagi mempesan, jangan sumbat saluran berkatmu. Kalau kau mengalami tersumbat, kau akan kebanjiran yang tidak baik. Kau akan alami kesulitan demi kesulitan. Jangan keraskan hati. Cek ada yang salah. Perpuluhanmu tidak rutin. Caramu menghormati Tuhan itu hanya sewaktu-waktu kau ingat. Kalau lagi kau cukup, kalau lagi kekurangan, Tuhan mengerti saya. Bertobat. Amin. Oke, mempercaya kita semua akan dibenahi dari soal keuangan ini. Tuhan tolong kita semua sehingga kita makin akurat di dalam Dia. Seorang bapa yang memposisikan diri sebagai bapa terhadap anaknya, itu akan selalu ada rasa kebergantungan anak kepada bapaknya, ya. Kalau kita misalnya anak-anak kuliah sebagai bapak, pasti mereka selalu bergantung. Mereka belum punya penghasilan.
Jadi mereka selalu bergantung sama orang tua, mengirim uang makan seperti anak-anak saya, ya. Kita juga orang adalah dengan kita menemukan posisi kita sebagai anaknya, maka saya percaya kalau engkau anak, engkau akan menempatkan dirimu taat kepada Bapa. Kalau engkau adalah anak di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam rumah rohani engkau adalah anak-anak rohani. Di dalam rumah rohani engkau membangun hidupmu terhubung dengan ruang tata, maka taati Tuhan. Kita semua akan mengalami berkat-berkat yang berbeda-beda. Hal yang sama tentu Tuhan beri, tapi sesuai dengan takaran-takaran. Amin. Karena itu dari rumah Tuhan sudah dibuka, disingkapkan. Salahmu sendiri jika dalam praktek hidupmu setiap hari di rumah tanggamu engkau salah memanage keuanganmu. Amin. Mari kita baca di Matius pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan begini dalam terjemahan umum dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Katakan amin. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlu, kita butuhkan. Nah itu kita juga harus belajar merespon. Kita taat kepada Bapa. Kita menghormati apa yang Bapa sudah tanamkan di dalam kita, ajarkan kepada kita. Kalau dapat saya katakan, kalau engkau sudah membangun kebiasaan yang taat, setia, memberi perpuluhan misalnya, kan kau harus evaluasi di titik ini. Terjadi pengabaian, terjadi engkau mulai abaikan. Jadi saudara jangan merasa hanya kembali kepada kebiasaan yang sebenarnya salah. Kita sudah salah dan terus menjalani kehidupan yang seperti itu. Bertobatlah. Dan saya percaya kalau engkau mengalami restorasi pertobatan yang sungguh-sungguh dari keuangan, kau mengalami terobosan keuangan, ekonomi dalam keluargamu, usahamu maju, usahamu diberkati, saya percaya engkau tidak ada pilihan lain kecuali mau taat kepada Tuhan. Amin. Ketika kita mengalami pekerjaan firman dan roh, maka artinya jangan sampai saudara sudah dengar firman tetapi terjadi pengabaian. Berkali-kali Roh Kudus sudah kasih ingat, tapi selalu ada di dalam terakhir ada di dalam keputusanmu sendiri, taat atau tidak gitu. Amin. Taat, engkau akan alami sesuatu yang berbeda. Kau alami terobosan, Tuhan menjamahmu kembali, semua sumbatan-sumbatan diangkat kembali, dibersihkan kembali, dan alirannya menjadi bersih kembali. Katakan amin. Mari kita makin sungguh-sungguh, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mentaati Tuhan. Maka engkau dan saya akan berbuat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jangan tinggalkan, jangan abaikan kebiasaan yang sudah selama ini engkau bangun sebagai anak Tuhan. Kebiasaan berdoa mulai lalai, ayo giat lagi. Kebiasaan membaca firman mulai lalai, ayo giat lagi. Isi waktu-waktumu dengan baik. Jangan terlalu banyak pakai alasan-alasan. Alasan-alasan sebenarnya adalah bukti dari engkau orang yang tidak akurat. Engkau adalah orang yang tidak mau hidupmu dibangun secara akurat. Jadi bertobatlah, fokuskan dirimu untuk menjadi lebih baik. Amin. Siang hari ini kita percaya kita mengambil komitmen. Bilang bersama-sama di rumah, kita ambil komitmen. Bicara sama dirimu, saya mau ambil komitmen. Apapun berkat yang saya peroleh, yang saya dapat, yang diberikan, saya terima di tangan saya harus belajar taat mengembalikan persepuluhan. Di mana engkau beribadah, di mana engkau berbakti, engkau harus taat di situ. Di rumah rohani engkau mengembalikan supaya tersedia persediaan makanan di rumahku, kata firman. Dan Alkitab seterusnya di dalam Maleakhi 3, ujilah aku. Bayangkan Tuhan minta diuji. Padahal dia Tuhan, dia Allah yang hidup, tapi minta diuji. Artinya sebuah penegasan bagi kita. Kalau engkau setia kepada Tuhan, tidak akan mungkin engkau tidak diberkati. Amin. Hati-hati, jangan menjamah milik Tuhan, jangan mengambil milik Tuhan. Kembalikan, karena itu bicara tentang perlindungan yang Tuhan akan selalu nyatakan buat hidupmu. Nanti membagikan di sesi yang lain ketika kita menghargai Tuhan dalam memberi perpuluhan. Ya, ini prinsip yang kita bisa bangun. Jadi mari isi bagian 7 tadi menyimpulkan, isi waktu-waktumu. Kalau selama ini sudah mulai lalai, isi waktu-waktumu dengan baik. Lebih banyak di kegiatan apa sekarang misalnya? Ayo perbaiki supaya kita makin kembali lagi makin strong. Ketika kita bangkit lagi di dalam roh, mengambil waktu-waktu kita yang terbuang, yang dicuri oleh iblis. Cuma duduk-duduk, santai-santai nonton, tidak ada firman yang menggetarkan hatimu. Ayo berbalik, ambil kembali waktu-waktumu. Amin. Sebagai bagian penutup buat kita semua adalah begini. Keputusan
untuk kita menjadi lebih baik, itu tidak datang dari orang lain. Itu harus datang nomor satu pada dirimu sendiri. Kau melihat, mengevaluasi hidupmu, mengevaluasi keuanganmu, mengevaluasi waktu-waktumu, mengevaluasi kesibukan-kesibukan yang kau sudah lakoni selama ini. Ya, saya pikir kalau kesibukan paling hari ini apa coba? Tidak ada lagi sebenarnya. Tapi yang lalu-lalu, cuma bahayanya itu kalau corona sudah selesai, kebiasaan dan jalan-jalan sana sini, jalan-jalan tak karuan akan kembali lagi. Jadi dari sekarang ini sebelum semua berakhir, entah kapan kita tidak tahu juga, tapi kita berharap sudah semakin akurat. Ketika sudah selesai semua, kita tidak lagi melakoni gaya hidup yang jalan sini sana, tidak ada tujuan, tidak ada arah, duduk berlama-lama hanya bicara orang, cerita orang. Selesai, finish. Kita harus berubah. Amin. Akhiri segera, putuskan untuk saya harus mengambil kehidupan yang berbeda. Tundukkan kepala, mari sama-sama kita berdoa. Bagian 7 dan 8 ini kiranya menolong kita semua untuk makin diperbaiki. Mari tundukkan kepala. Yang di rumah mari serentak kita berdoa, ambil waktu sejenak. Kita berdoa buat kota kita, buat bangsa kita terus ada di dalam pengawasan Tuhan. Seluruh keluarga rohani selalu aman di dalam lindungan Tuhan. Hira baba baba syakara labara labasi. Mura baba baba syakara labara labasandara labasi. Nama kata kaya labasandara labasi. Bapak, kami sudah belajar firman-Mu. Kami sudah mendengar arahan firman-Mu. Hidup yang dibangun, kehidupan yang akurat yang dibangun di dalam kebenaran firman. Kami berdoa pesan firman hari ini buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai membenahi makin akurat, makin fokus. Kami membenahi seluruh hidup kami untuk kami mengisi waktu-waktu kami dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna. Roh Kudus bantu kami supaya kami tidak mengisinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang omong kosong, hal-hal yang tidak membawa dampak, tidak membawa efek. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, waktu-waktu kami akan terisi kesibukan-kesibukan yang baik, kesibukan-kesibukan yang positif, hal yang membawa dampak bagi keluarga. Kami gunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, tujuan manfaat-manfaat yang baik. Kami berdoa semua kami diselaraskan dalam nama Yesus. Lalu bagian 8 bicara tentang keuangan. Kami berdoa Tuhan benahi setiap kami supaya dapat menikmati segala berkat-berkat daripada Tuhan. Keuangan kami ketika kami memberi kesempatan buat Tuhan membenahi. Dari segi cara kami meresponi Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Dari cara kami memberi persembahan, cara kami memberkati orang lain. Kami berdoa bahkan dari cara gaya hidup kami membeli. Kami berdoa setiap hari diset oleh Tuhan. Kami minta Tuhan di dalam nama Roh Kudus bantu kami. Cara kami yang senantiasa dulu selalu salah, hari ini kami berubah dalam nama Yesus. Adalah lebih baik kami invest, kami berbagi berkat. Ada hal-hal yang kami fokus, kami akan fokuskan. Karena itu Bapak, siang ini kami berdoa. Urapan Roh Kudus mengalir kepada kami. Setiap jemaat yang masih mengalami kekurangan masalah keuangan dari tempat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, jamah Tuhan, Engkau sentuh dan jamah keuangan mereka, cara mereka, pikiran mereka, cara mereka mengolah, biar berjalan akurat di dalam Engkau Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa urapan hadirat Allah menjamah melawat kami semua sehingga hidup kami tak akan sama. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, kota kami di tengah-tengah kondisi yang masih dalam penanganan COVID-19. Kami berdoa tidak terpengaruh oleh apapun fakta yang sedang terjadi hari ini. Tapi kami berdoa update dari surga bahwa mujizat Tuhan tetap terjadi. Ada kuasa Tuhan yang bekerja, orang-orang sembuh, orang-orang yang mengalami terpapar COVID-19 di dalam nama Yesus alami kesembuhan. Kami berdoa Timika bebas, Timika sembuh dari segala sakit penyakit. Kami sehati berkata intervensi surga atas kota kami, sehingga kota kami terus alami lawatan Tuhan. Masyarakat makin sadar, hidup makin sungguh-sungguh, disiplin, tertib dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kota kami, pemimpin kota kami, Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh SKPD, staf yang ada, kami berdoa serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Indonesia ada di dalam kendali Tuhan. Biar pemulihan dari COVID-19 ini berakhir, Indonesia sehat, Indonesia sembuh. Yang terpapar virus juga dalam nama Yesus. Oh, kami berdoa Papua dalam kendali Tuhan.
adanya. Kami berdoa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Bapak berdoa jika ada jemaat yang mengalami masalah persoalan, Tuhan lawat Tuhan jamah beri kekuatan, berikan keteguhan hati mereka percaya pada firman, memberi diri terus diset dalam kebenaran, sehingga hidup mereka makin akurat di dalam Engkau. Kami bersama-sama melihat frekuensi Tuhan bergerak lebih kuat dalam hidup kami, karena kami percaya surga akan menyipasi seluruh hidup kami. Damai dan kesembuhan terjadi. Keluarga-keluarga yang mengalami kekurangan terus ajar, belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Oh, orang benar hidup oleh iman. Oh, Tuhan akan mengerjakan, melakukan dengan cara yang berbeda. Inilah waktunya kami mengaplikasikan firman Tuhan. Tapi juga gerakan nanti anak-anakmu sebagai keluarga untuk saling berbagi kasih. Kami berdoa Tuhan, keluarga rumah tangga suami yang pergi bekerja, Tuhan berkati, yang di rumah lagi istirahat, Tuhan berkati. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami semua. Anak-anak tetap bisa belajar dengan baik. Mereka sehat, fit, kuat. Kami berdoa di dalam nama Yesus tidak ada yang sakit. Kami berdoa darah Yesus memprotek kami semua. Terima kasih Bapak, segala puji bagimu Tuhan. Berdoa juga yang simpatisan kami yang lagi live dan terus rutin bersama-sama. Tuhan berkati mereka, pergumulan-pergumulan mereka juga lewat pemberitaan firman-Mu. Mereka dijamah, mereka diberikan Tuhan kekuatan. Dengan arahan Tuhan mereka memperbaikinya dan mulai hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Makasih Bapak, kami berdoa bersyukur. Secara khusus sama berdoa minta belas kasih-Mu bagi Tembagapura. Tuhan tolong lawan jamaah Tembagapura. Orang terpapar virus corona positif, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka, dan biar Tembagapura penuh dengan atmosfer surgawi. Ada pujian, ada penyembahan, ada pertobatan yang sungguh-sungguh mengalir tercurah atas kota Tembagapura. Di dalam nama Yesus, anak-anak tangan terus berdoa, mohon belas kasih Tuhan sehingga Tembagapura penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh, berbagai krisis-krisis yang diprediksi akan sangat membahayakan negeri kami, tanah kami, Indonesia. Oh, secara khusus ekonomi kami berdoa Tuhan tolong beri hikmat kepada pemerintah kami supaya sudah mempersiapkan sandang dan pangan untuk ke depan, supaya negeri ini, tanah ini, bangsa kami ada di dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menolong. Walaupun ekonomi sedang menuju pada keterpurukan, tapi kami percaya tangan Tuhan yang kuat menolong kami. Terima kasih Bapak, segala puji bagi Tuhan. Berkati kami semua hamba-hamba Tuhan, para orang kudus-Mu, para pendoa-pendoa terus berdiri bersama-sama bagi kota kami, bagi bangsa kami. Kami terus bersatu hati, tidak ada kepentingan apapun di sini kecuali kami menjadi falsafat, menjadi orang-orang bernegosiasi dengan Tuhan, menjadi orang-orang tersedia bertransaksi dengan Tuhan, deal dengan Tuhan akan apa yang menjadi agenda-Mu bagi bangsa kami, bagi tanah kami. Kekuatan yang sungguh-sungguh terjadi. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur teman-teman jemaat yang mungkin berani ulang tahun hari ini. Tuhan lawat jamaah, berkati dengan umur yang Tuhan tambahkan. Tuhan berkati mereka dan terus dalam kehidupan mereka mengalami segala yang baik dari ruang tahta Bapa di surga mengalir tercurah atas mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur siang hari ini. Terima kasih firman-Mu termeterai, kami semua diberkati. Ampuni kami Bapak sekali lagi dari segala ketidakakuratan kami. Kami berkata kami selalu mau tersedia, mau dibenahi, diselaraskan supaya kami makin akurat di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk siaran live streaming pada siang hari ini. Doa bersama kami serentak saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus yang manis, luar biasa. Halo Bapak Ibu semua yang di rumah, keluarga rohani. Puji Tuhan kita sudah selesai. Kita bersyukur sama Tuhan. Kekuatan untuk selalu kompak ya. Hari-hari ini saling menopang, saling mendukung. Dan pasti ke depan kita akan menjadi ringan hidup ini. Pertolong-tolongan, saling membantu. Ya. Tuhan berkati kita semua siang ini. Ya. Saya mengucapkan selamat. Kalau makan siangnya lewat jam 1, selamat makan siang. Minta maaf agak terganggu sedikit waktunya karena mengikuti doa ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. Shalom.